NTB, kemudian ada Bengkulu, ada Sulawesi Utara, kemudian juga kalau saya melihat ada Kalimantan Selatan, ada yang lainnya, Jambi, Jawa Tengah, Pak Sekjen. DKI, selamat datang DKI. Jawa Tengah, mantap. Banten siap. Banten oke. Riau sudah, ini Kepri ini Ramon bukan? Jateng siap. Banten, oh mantap. Jateng siap. Itu bukan Ramon itu. Kepri, mohon info Kepri. Orang melebu suaranya. 2018. Ya kan, bukan Ramon itu. Tes. Ini Sulut ini cocok jadi wakil menteri beliau. Jangan gitu dong. Kita kan sementara apa itu menapak sampai ke situ, tapi dibawa dulu gitu loh. Kita harus seperti itu. Gerbangnya udah terbuka nih, gerbangnya udah terbuka. Tinggal sekjen itu mau ketuk palunya. Mau kemana kita ini? Sudah. Yang jelas kalau ada permintaan kita dorong lah. Iyalah harus, ya kan? Selain Sulut, oke saya bacakan NTB, Bengkulu, Sulut, Kalimantan Selatan, Jambi, DKI, Banten. Yang lainnya? Jawa Timur. Jatim, oke. Selamat datang Jatim, Pak Eko dan kawan-kawan. Ya, Jawa Tengah Sekjen. Oh luar biasa. NTB Halo? sudah oke. Halo. Sulsel, Copot gue ya. Kepri, Lapor. ya. Jawa Tengah Pak Sekjen. Oh Jateng, thank you. Oh Pak Awo, apa kabar? Orang kurung juga ya. Jateng, oke. Kalbar. Kalimantan Barat, selamat datang Kalimantan Barat. Wah, ini Surabaya kayaknya full house ini. Surabaya. Soalnya Surabaya itu ini apa namanya zona merah. Tes. Merahnya merah pekat lagi. Tes Pak Sekjen. Jawa Tengah masuk. Jawa Tengah mantap. Oh ya. Bang Gusti, apa kabar Bang Gusti? Baik. Pak Awo, Siap. Pak Awo mantap. mana Pak Awo? Ada temannya di Surabaya? Pak Item. Bali masuk. Siap. Bali, Salam Mas Lutfi. Halo Mas. Siap. Assalamualaikum Bang Arif. Oh iya. Oh gila. Iki jenenge Tengah. sapa? Tegus lagi. Oh, Teguh ini Mas Teguh. Iki. Assalamualaikum semuanya. Halo. Waalaikumsalam. Sik, endi ya iki? Lali. Waalaikumsalam. Hidup no. Sana ya. Enggak, hidup no. Wis bener lah ini bener. Kamu nggak kata ketua nih. Enggak, nanti aja. Dari sana mestinya ya. Iya. Pas. Itu tahun ini. Cukup satu. Iya.
Ya, baik kawan-kawan semua, nanti dalam acara kita ini diagendakan juga akan hadir Ketua Dewan Pembina yang akan diumumkan nanti namanya oleh Pak Mahmud Marhaba, juga Ketua Dewan Pakar. Beberapa anggota Dewan Pembina sudah berada di ruangan virtual ini. Ada, saya menyebut teh ya, ada Teh Irawati Hermawan, masih ngumpet di balik layar ini, tapi sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Ini Teh Irawati Hermawan ini. Selamat Pak Ketua. Makasih Teh, makasih. Ini Teh Irawati, kamu bisa cari sendiri di Google ya. Seorang pengacara wanita yang kelas dunia. Saya nggak bisa ngomong terlalu jauh mengenai beliau, pokoknya top aja. Ya. Nah aja nih Kang Teguh. Assalamualaikum Bapak-bapak semua. Salam Iya sih, Kiai. Mbak Irawati. Assalamualaikum Mbak Irawati. Salam dari Manado. Salam dari Manado. Salam kenal ya. Iya Pak, kenal. Dan darat ya Pak. Siap. Awo. Boleh Mas. Dan itu kom. Oh, kayak gini. Hah? Kayak. Tom. Saya akan Jepang dong. Iya, ada. Tempat di domen ya. Awal mana saya tadi? Siapa? Radar bisnis. Ya wes, enggak apa-apa, dimasukkan. Jangan dulu. Itu Janian, Ketua PBI Sidoarjo. Kau wes masuk AMSI. Oh, masuk SMSI. Enggak apa-apa. belum kok Sidoarjo terkini. Sudah. Oh sudah ya. Terus SMSI. Jadi yang siap. Jadi ini Sumsel. karena tadinya memang ada dua. Minggu kan pertama saya bosen di SMI, oke, iya. Karena saya ini sebagian dari dulu yang si DMSI dan artinya ini satu kontrol lah untuk masalah. Wah, ini Pak, Pak. Selamat datang Jawa Barat. Selamat Sumsel hadir, Tuan. siang, Tua. Maaf, agak terlambat. Semua tuh sini aja. Loh, Jaki nggak di sana? Nggak di sini. Bung Jaki suaranya masih di unmute. Mas Agus, Mas Agus coba. Ada yang setengah dulu ya, geser. Enggak apa-apa, enggak sampai. Angkat dulu ya. Dan coba, Mas, tadi kan ini. Kamu Seharusnya ke sini. Kamu bikin koordinasi Janji tadi. itu ada beberapa. Tapi yang nonton bukan ngomong. Ya, tanya bagaimana? Iya.
Makan sih, Pak. Makan saya. Oke. Gue langsung telepon Eman. Cuman ini Rio sudah hadir? Mohon konfirmasi kehadiran. Sumsel hadir, Ketua. Oke, Sumsel. Siap. Izin Ketua, Kepri hadir Ketua. Kepri oke, aman. Saya sudah centang. Bali. Bali. Nah, belum Bali. Bali hadir. Mantap, Bali. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banten. Woi, Banten. Nanti malam jam. Nanti malam. Nanti habis ini aku lagi. Siari mana? Ada. Sumsel oke. Mantap. Kurasa gini aja, Pak Mahmud. Kita buka aja, tapi kalau mau tunggu. Baik teman-teman, kita akan dalam beberapa menit sudah mau kita mulai acara ini. Saya mencoba untuk mengingatkan untuk teman-teman yang lainnya untuk segera konfirmasi terkait dengan kehadiran. Saya coba bacakan ya, yang sudah mendaftar ini adalah NTB, Bengkulu, JMC Sulut, JMC Kalimantan Selatan, JMC Jambi, DKI, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepri, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera Selatan, Bali. Itu yang terkonfirmasi di meja saya ini. Mohon yang lainnya. Jawa Barat sudah. Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke, sudah. Jakarta. Jakarta DKI, oke, terima kasih, sudah. Lampung. Lampung, oke, Lampung. Lampung baru terdaftar. Ya. Lainnya? Kita akan segera mulai dalam beberapa menit ini. Mana Bengkulu? Bengkulu. Oke, Bengkulu. Sudah terdaftar? Baik. Mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Izinkan kami dari pengurus pusat Jaringan Media Saber Indonesia akan segera memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Dan dari 23 sudah melapor, 7 provinsi lainnya akan dengan kami. Dan untuk itu, bagaimana yang sudah kami sampaikan, ada beberapa agenda acara yang kita akan lalui pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, meskipun dalam virtual, kita coba untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara demi acara pada kesempatan hari ini. Kami mengundang kita semua untuk berdiri.
kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semua peserta berdiri. Indonesia Dilanjutkan dengan Mars James. Hadirin tetap berdiri. Silakan duduk kembali. Prosesi penyerahan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba baca puisi, dan di tempat kami sudah ada deretan, ada 5 deretan, dan ini akan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum JMC, Bapak Santosa. Dipersilakan. Diserahkan siapa nih? Ya, yang penerima diwakili oleh Wakil Ketua Umum kita, Bapak Raimandani, untuk menerima secara simbolis 5 pemenang terbaik, juara 1, 2, dan 3, kemudian juga ada favorit. Dipersilakan. Jadi disampaikan dulu bahwa
penyerahan piagam ini adalah acara pertama. Dan ini untuk lomba puisi yang sudah kita selenggarakan sehari sebelum Munas kemarin. Dan lomba puisi itu juga sudah dinobatkan oleh Rekor Muri Indonesia, Muri sebagai rekor dunia. Rekor dunia. Jadi saya serahkan simbolis ya. Ini untuk juara 3 terbaik pilihan juri. Pilihan juri pada kawakan dari Riau dan Kepulauan Riau. 3 juara terbaik, kemudian 2 juara favorit. Saya serahkan, ini saya nggak usah sebut namanya ya. Oh, saya sebut namanya dong. Ini Mas Rianto Rambah. Ini apa nih kategorinya kemarin? Terbaik atau favorit? Favorit. Favorit. Ya, saya serahkan kepada mewakili. Ya. Nggak boleh begini. Protokol kesehatan. 1 meter jarak aman. Ini. Ya. Kemudian untuk Bung Zainal Takdir. Juara 1 nih kan? Betul. Bung Zainal Takdir, juara terbaik maksudnya. Terbaik. Ada 1 terbaik. Nah ini wakil Jakarta ini. Pembaca terakhir ya aku ingat. Iya. Bung Ihsan Subhan. Hadir nggak nih Bung Ihsan Subhan? Ada lagi Subhan ini. Nanti ambil dengan saya ya semuanya. Terima kasih. Ada lagi yang favorit? Favorit dan juara terbaik. Nora Yose Noria. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta ya? Ya. Oh ya Jakarta. Nah ini yang kata Bang Denny bikin panas hatinya nih. Kalau tahu dia main nggak didaftarkan. Iya, dan kita atau dia nggak jadi juri katanya. Ini buat apa namanya Paus Puisi Lampung ya Bung Isbet Setiawan. Oh, Isbet ini ya? Iya. Luar biasa. Rekor Muri. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, bahwa rekor Muri kita yang diperoleh adalah ini merupakan semangat baru yang bisa kita patut banggakan karena kita mencatatkan diri sebagai pelaksana lomba baca puisi yang diikuti oleh seluruh provinsi dan kita memperoleh Muri dunia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan saudara-saudara, kita akan segera masuk pada acara berikutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, cukup mendebarkan. Tapi Pak Jayanya belum hadir ini, kita masih menunggu beliau untuk bisa hadir bersama. Kita akan menerima piagam rekor Muri lagi, yang juga kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Jaya Suprana. Ini adalah rekor Muri yang kedua yang kita peroleh karena kita melaksanakan Munas di organisasi perusahaan pers di Indonesia yang pertama dan kita memperoleh rekor Muri Indonesia. Ini tentu sebuah kebanggaan bagi JMC di mana kita baru saja melangkah tetapi sudah mencatatkan beberapa prestasi yang diperoleh. Mudah-mudahan ini akan memberikan semangat bagi kita semua, juga buat teman-teman yang ada di daerah. Kita akan masih menunggu bagaimana Pak Jaya Suprana untuk bisa bergabung dengan kami. Tapi kami juga mengingatkan kembali buat teman-teman yang sementara atau baru saja bergabung untuk bisa memberikan informasi kepada kami. Terakhir itu adalah dari JMC Lampung. Adakah yang lain setelah NTB, Bengkulu, Sulut, Kalimantan Selatan, Jambi, DKI, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepri, Jateng, Kalbar, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Bali, dan Lampung. Masih ada beberapa daerah lagi yang sudah siap bergabung, kalau bisa. Bangka Belitung? Riau sudah. Oke, Riau sudah. Baik, Riau. Kemudian ada Bangka Belitung. Masih ada yang lainnya? Baik, kita masih menunggu untuk bisa bergabung dengan
Bapak Jaya Suprana. Beliau adalah tentunya merupakan pemberian rekor muri yang kedua buat kita James ya. Dan ini sebuah kebahagiaan dan patut dibanggakan oleh kita semua. Dan juga kami ingatkan kepada para pengurus JMC baik yang ada di pusat, juga Dewan Pembina dan juga Dewan Pakar. Ini tentunya sebentar nanti akan disebutkan namanya satu persatu. Maka oleh karena itu setelah disebutkan namanya, bisa menyebutkan atau menyambut nama itu dengan Yes JMC Jaya. Jadi nama-nama yang akan disebutkan nanti ini bagi yang mereka disebutkan bisa menyambut Yes JMC Jaya. Baik, kita masih terus Pak Sekjen. Siap. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, siap. Silakan. Barangkali mungkin sebelum kita masuk ke Jaya Suparna dan kita sambil menunggu, mungkin ada atraksi sedikit untuk baca puisi yang pemenang-pemenang itu sambil menunggu Pak Jaya. Betul. Bagus. Ya kan? Terima kasih Pak Sekjen. Siap. Ada lagi yang di belakang Sulawesi Utara? Oke. Kita akan mempersilakan dulu. Ini pemenang pertama kita dalam lomba puisi dan dia mengondol hadiah cukup lumayan. Siapa yang ada? Atau siapa yang hadir di tempat ini untuk bisa membacakan kembali puisinya kalau yang ranking pertama tidak ada. Dari mana? Itu udah ada di sini nih. Rianto Raba tuh. Silakan. Kalau sudah hadir, dipersilakan. Ada yang baru, tentang aja. Produksi kata-kata ini. Atau kita akan mendengarkan juga dari tim juri. Lama nggak mendengarkan suara dari tim juri kita. Ada Izin, 3 tim juri. Siap, silakan. Izin, Pak Sekjen, Kepri Pak Sekjen. Dari mana? Dari Kepri Pak Sekjen. Oke, Pri, silakan. Kalau boleh izin Pak Sekjen, Bang Ramon Damora membacakan puisinya. Itu maksud saya. Setuju. Baik, karena kita akan mendengarkan, sebelum kita mendengarkan puisi dari Dewan Juri, ini tentunya kita sudah mendapat kabar dari Pak Jaya, sudah bisa bergabung bersama dengan kita. Terima kasih. Dan kita akan segera menyambut beliau untuk hadir bersama-sama dalam virtual ini. Akan juga memberikan sepatah dua kata untuk kita semua dalam penyerahan ini. Baik, kita akan memberikan kesempatan dulu kepada Bung Ramon Damora untuk memberikan ekspresinya, penyampaian atau pembacaan puisi yang cukup singkat. Bang Jaya, maaf, Bang Ramon. Nampaknya Bung Ramon belum bisa bergabung nih. Tadi sudah ada. Bang Mahmud. Silakan. Bang Denny Kurnia aja dari Riau, Ketua Dewan Juri. Kalau tidak ada cadangannya, berarti ketuanya yang akan hadir. Nah, ya. Kita akan mendengarkan sepenggal puisi yang tentu akan dibawakan oleh Ketua Dewan Juri kita, Bapak Haji Denny Kurnia. Bang Haji, dipersilakan.
Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lelah dompet bergantung ya Allah. Di pesantren itu sedang macam Dompet Nah, mengakhiri ya mengakhiri. Mau puisi ini. Mengakhiri. Langit redam, awan bergerak cepat, mendorong gabak di hulu, bersama guruh angin di selatan bintang. Aku tengadah menghitung jumlah hari, mulai ujung kelingking hingga ruas ibu jari, terhenti di gemuruh nafas, terhenti di gemuruh nafas. Terlalu cepat rasanya musim selatan. Tenat aku berzikir, membaca doa langit, minta tunda bencana, tapi musim terlalu cepat. Di luar batas waktu, matikan gelora laut. Oh, matikanlah pun dan tempayan berbulan-bulan. Entahlah, kenapa angin menggila, tak seperti biasa. Mungkin karena kutukan dan dosa aku merapal mantra talak malam agar pandemi ini segera berakhir. Tempat berpijak lelah toban, tempat bergantung lelah putus, tempat bermainlah tak ada. Berhentilah ombak, berhentilah pandemi, beri aku cahaya bagi jiwa yang kering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Baik, terima kasih Bang Denny Kurnia. Beliau adalah Ketua JMC Provinsi Riau. Dan sudah terinformasi bahwa hari ini saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Jaya Suprana. Beliau sudah ada? Pak Jaya sudah ada? Baik. Kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Jaya. Kami menyapa dulu. Selamat datang Pak Jaya Suprana bergabung bersama kami di tempat ini. Assalamualaikum Bang. Selamat siang Bang. Apa kabar Bang? Ya. Baik, luar biasa. Sehat-sehat Bang. Ya, hubungan ada dengar ya, bisa ngomong ya. Baik, kami bisa mendengarkan. Baik, kami sudah melalui beberapa rangkaian kegiatan pada siang ini dan kami tiba pada saat penyerahan piagam rekor muri dan sambutan dari pendiri muri itu adalah Bapak Jaya Suprana. Kami persilakan Pak Jaya dengan waktu yang ada. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Satu kehormatan bagi kami hari ini dapat menyerahkan piagam penghargaan Museum Rekor Indonesia pada jaringan media siber Indonesia. Ya, jadi ini suatu
kehormatan bagi Museum Rekor Dunia Indonesia karena jaringan media siber Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Munas secara sesuatu yang belum terjadi sebelumnya, yaitu secara virtual atau daring atau online yang seperti kita ketahui bersama sudah terlaksana dengan sangat baik. Maka dalam kesempatan ini kami atas nama Museum Rekor Dunia Indonesia dengan menyampaikan di sini. Jadi ini dia. Di sini tertera oleh tim sendiri, bukan Rekor Indonesia, tapi tolong itu tepuk tangan dulu dong Rekor Indonesia. Nah, kemudian Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia nomor 9546 RPTRI 6/2020 dianugerahkan atas rekor organisasi media pertama yang menyelenggarakan Munas secara virtual. Tepuk tangan lagi. Dan dianugerahkan kepada siapa lagi kalau bukan yang satu-satunya kita gunakan, yaitu jaringan media siber Indonesia. Luar biasa, Pak Jaya. Kami berterima kasih. Ucapkan selamat atas berdirinya secara resmi jaringan media siber Indonesia. Itu situ. Tentunya, ya, luar biasa ini. Ini adalah rekor muri yang kedua. Kami baru saja lahir dan sudah mendapat rekor muri yang kedua. Ya, rekor yang pertama yaitu lomba puisi. Lomba puisi. Ya. Dan itu adalah secara dunia, luar biasa ini penghargaan. Bukan main. Bang, wah itu dia. Pak Jaya, tentunya kami merindukan yang keroknya itu aja tuh. Nih. Betul. Ada sepatah dua kata untuk bisa memberikan motivasi kepada kami semua yang ada di daerah. Disampaikan bahwa ini ada 23 daerah yang sudah bergabung dengan kami, Bang. Silakan, Bang. Aduh, sebetulnya, halo, kok hilang? Oh iya, ini tadi ya maaf, hilang tadi. Saya yakin DMSI tidak perlu dilatih karena mereka sudah melakukan yang terbaik. Ya, dan kami tidak dalam kapasitas untuk memberikan motivasi, tapi kami memberikan apresiasi dan juga penghargaan dan ya itulah dan juga penghormatan. Jadi karena kami tahu benar DMSI sudah mempersembahkan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh DMSI. Demikian. Terima kasih Bang, sekali lagi terima kasih. Kami percaya bahwa kami terus akan memberikan support yang tentunya sangat luar biasa. Kehadiran JMC di tanah air ini akan mewarnai perjalanan perusahaan pers dan juga dunia jurnalistik di tanah air. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Jaya Suprana atas pemberian penghargaan kepada kami ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Baik. Tepuk tangan untuk DMSI. Baik Bapak Ibu, kita tidak usah terbuai dan terlena dengan penghargaan ini, tapi ini akan memberikan semangat buat kita untuk melangkah lebih jauh lagi ke depan. Ada banyak tantangan dan harapan di depan yang kita akan lalui. Dan kita akan masuk pada
acara berikut yang tentunya kita juga sudah deg-degan menunggunya. Selama 2 pekan, tim formatur menyusun kabinetnya, dan hari ini akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum kita, yaitu Bapak Teguh Santosa. Beliau akan membacakan, dan sekali lagi bahwa ketika nama itu dibacakan, kita langsung menyambutnya dengan yes, Jamsi Jaya. Silakan. Baik, terima kasih. Rokok merah yang mana ini? Suara ini nggak kedengaran. Suaranya tidak keluar sekjen. Suaranya kedengaran. Suara Pak Ketum nggak kedengaran. Suara ketum tidak ada, suara ketum. Suara ketum nggak ada. Baik. Oke. Terdengar ini? Oke. Sudah dengar. Kedengaran, mantap. Saya sampaikan dalam munas yang kemarin, saya dibantu dengan 4 anggota tim formatur menyusun susunan ini selama 2 minggu, dan ini adalah hari ke-14. Saya sampaikan sekali lagi, 4 anggota formatur itu, yang pertama adalah Bung Mahmud Marhaba sebagai pimpinan sidang selama munas, kemudian Bang Rahim Mandani yang mendampingi sebagai sekretaris selama sidang munas, kemudian Bang Denny Kurnia dari Pekanbaru yang merupakan Ketua JMC Riau, tuan rumah munas pertama kita kemarin. Lalu yang keempat adalah Ketua JMC Banten, Bung Dede Zaki Mubarak, yang sedianya hari ini akan bersama dengan kami di ruangan ini. Tetapi kelihatannya Bung Zaki ini ada tugas negara yang jauh lebih penting lagi. Ya, tapi sudah tersenyum-senyum saya lihat di ujung sana, Bung Dede Zaki. Saya akan bacakan susunan ini dari Dewan Pembina, kemudian Dewan Pakar, dan setelah itu pengurus harian. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pembina, Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia periode 2020-2025. Ketua Gita Wirjawan. Wakil Ketua Dahlan Iskan. Anggota Bapak Jan Farid. Kemudian abang saya, Bang Hamri Jemat, yang juga sudah berada di ruangan virtual kita ini. Yes, JMC. Kemudian Teteh Irawati Hermawan. Kemudian Ibu Prita Kemal Gani. Dan yang terakhir, Bang Sultan Bakhtiar Najamuddin. Oh, lupa saya sebutkan tadi nih. Bang Mursid Sonsang. Nah, alfabetikal namanya. Bang Mursid. Kemudian saya akan bacakan Dewan Pakar. Yang pertama, Bapak Agung Darmajaya sebagai Ketua. Kemudian Bapak Andi Safrani, Bapak Arif Gunawan, Bapak Hendro Satrio, Bapak Ismet Rauf, Bapak Joko Intarto yang hari ini berada di Solo, barangkali juga sudah bergabung dengan kita. Bapak Mara Sakti Siregar, Mara Sakti sudah bersama dengan kita. Mas Putut Prabantoro, Bapak Sahrial Nasution, dan Bapak Trubus Rahadiansyah. Itu Dewan Pakar. Nah, untuk pengurus pusat, saya dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Bang Rahim Mandani. Kemudian juga dibantu oleh Sekretaris Jenderal kesayangan kita semua, Bang Mahmud Marhaba. Nah, ini. Orang ini inspirator kita sesungguhnya. Dan
seorang bendahara Bung Dede Zaki Mubarok. Bung Zaki? Mantap, ada ya. Nah, berikutnya ada 8 bidang dalam kepengurusan kita ini. Maaf, ada 9 bidang dalam kepengurusan kita ini. Yang pertama, bidang organisasi dan keanggotaan. Ketua Bang Jimmy Hersenduk, JMSI Sulut. Yes, JMSI Sulut, yes. Oke. Mantap. Ini harus cepat-cepat bikin musda ini. Iya. Siap. Sekretaris. Siap, pasti. Terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen atas kepercayaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekretaris Mas Bambang Irawan Saputra, JMSI Riau. Bidang 2, pendidikan, pelatihan, dan literasi. Tolong yang disebut kita menjawab ya. Ketua Bung Ramon Damora, JMSI Kepri. Assalamualaikum. JMSI, yes. Terima kasih, Ketum. Terima kasih, Pak Sekjen. Terima kasih. Sekretaris Ariful Hakim, JMSI Jakarta. Ariful. Hadir. Bidang 3, pengembangan potensi daerah. Sebagai ketua adalah Saudara Nizwar Afandi, JMSI Jakarta, tetapi hari ini berhalangan hadir di ruang virtual kita karena ada kemalangan ya. Kita sama-sama berdoa agar arwah ya paman dari Saudara Nizwar Afandi diterima di sisi Allah Yang Maha Esa. Didampingi oleh Sekretaris Saudara Rizal Maulana Malik dari SMSI Banten. Bidang 4, pengembangan Information and Communication Technology. Sebagai ketua Saudara Zulfikar Rahman dari JMSI Jakarta. Sekretaris Siap. Ya, mantap. Sekretaris Saudara Aris Aryadi, juga dari JMSI Jakarta. Bidang 5, kerjasama antar lembaga. Sebagai ketua, Mas Jayanto Arus Adi, dari JMSI Jawa Tengah. Mas Jayanto, sudah hadir kan? Sudah hadir. Baik. Dari 1, Saudara Yayan Sofian Al-Hadi, dari JMSI Jakarta. Siap, yes. JMSI Jaya. Terima kasih Ketum Sekjen. Wow. Itu background-nya bisa nggak? Background-nya dibikin lebih besar lagi tuh Bung Yayan itu. Sekretaris 2 untuk bidang kerjasama antar lembaga adalah Saudara Lutfil Hakim dari JMSI Jawa Timur. Siap. Siap. Mantap. Siap, Ketum. Bidang 6, hubungan luar negeri. Ketua Saudari Erin Riana dari JMSI Jakarta. Sebagai wakil Saudara Rifa Berliana Arifin dari JMSI Jakarta. Bidang 7, hukum dan advokasi. Ketua Saudara Novermal Yuska, SH. Siap. JMSI Sumbar. Siap. Terima kasih atas amanahnya. Kerjasama. Terima kasih, Bang. Sekretaris Saudara Desward Zugira dari JMSI Sulawesi Utara. Ada 4 anggota bidang ini yang semuanya adalah profesional. Pertama, Saudara Ahmad Hadi Firman, Saudara Eko Haridani Sembiring, Saudara Erwin Kurniawan SH, Saudari Lana Teresa Siahaan,
Siap. Kemudian Saudara Ode Zulkarnain Sazid Tihurwa. Selamat bergabung dengan kami. Tadi saya lihat di ruang virtual sudah ada Saudari Lana ya. Bidang 7, penelitian dan pengembangan. Ketua Rudi Hidayat, JMSI Nusa Tenggara Barat. Sudah siap? Sekretaris NTB. Sudah bisa di... Sekretaris Saudara Sigit Setiono, JMSI Jakarta. Bidang 9, ini bidang yang kerjanya dalam waktu singkat ini akan sangat berat ini. Saya perkirakan dalam waktu 3 bulan pertama, ini jatuh bangun ini. Akhir ini. Ya, karena kita harus cepat ini buat yang terakhir ini. Bidang 9, kesekretariatan, pendataan anggota, dan verifikasi. Ketua Saudara Ari Rahman, JMSI Kalimantan Barat. Yes. Saya itu. Sekretaris ini. Sekretaris Saudara Agus Widianto, JMSI Jawa Tengah. Siap, Mas semua. Alu. Siap. JMSI Jaya. Yes. Baik, saudara-saudara sekalian, itu yang saya baca pada hari ini, susunan pengurus pusat JMSI 2020-2025. Pertemuan kita hari ini, agenda utamanya adalah pengumuman ini. Ini bukan pertemuan untuk rapat, nanti rapat pengurus akan kita sampaikan, Bang Sekjen. Kita akan gelar rapat, barangkali secara virtual juga, tapi kalau memungkinkan secara fisik, kita akan gelar secara fisik. Tapi yang jelas, dalam waktu singkat ini, gerakan pertama kita adalah melakukan pendataan anggota dan verifikasi. Ini pekerjaan berat. Juga saya ingin sekali kita bisa menghasilkan sebuah produk kajian yang serius, yang tidak hanya berguna bagi organisasi kita, tetapi juga bagi masyarakat banyak. Saya bayangkan ada penelitian-penelitian yang produknya itu adalah jurnal akademik. Nah, nanti ini barangkali dikerjakan bersama antara bidang kajian yang dipimpin oleh Bang Ramon Damora dengan bidang 8, penelitian dan pengembangan. Saya bayangkan kita punya produk jurnal ilmiah tentang media siber, tentang teknologi, tentang reportase-reportase, dan seterusnya. Saya rasa itu bisa saya tambahkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Bung Mahmud Marhaba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh Santosa yang kita percayakan bersama lewat Munas menjadi ketua umum kita menghantar JMSI untuk 5 tahun ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk pada acara berikutnya, yaitu pengarahan oleh Ketua Umum. Kita akan mendengarkan bersama-sama pengarahan dari Bapak Teguh Santosa. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali diminta untuk berbicara. Pesan saya singkat saja, seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Tugas kita besar, ya, berat sekali saya rasa. Tantangannya juga semakin besar. Persaingan media kadang-kadang menuntut kita melakukan hal-hal ekstra. Ya. Kalau kita bicara produk misalnya, kita menyaksikan pertarungan bebas nih, pertarungan bebas pemberitaan. Nah, ini perlu dikawal tentu saja supaya kita tidak keluar dari kaidah-kaidah jurnalistik. Maka dari itu, kalau kawan-kawan perhatikan dalam susunan pengurus pusat tadi, terutama di Dewan Pakar, itu kita meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta bimbingan dari para ahli, sahabat-sahabat kita yang sekarang bertugas di Dewan Pers. Ada Mas Agung di situ, kemudian ada Pak Marasakti,
yang kalau kawan-kawan PWI pasti sudah kenal kiprahnya ya di uji kompetensi wartawan misalnya. Kita membutuhkan bantuan mereka supaya produk jurnalistik yang kita hasilkan itu memang menjadi produk jurnalistik yang baik, yang taat pada kaidah dan etika jurnalistik, bertujuan untuk kepentingan umum, tidak terjebak pada sensasional, tidak berpretensi untuk menyebarkan kebencian, tidak berpretensi untuk menyebarkan kabar bohong, fitnah, dan seterusnya. Itu tugas kita dalam kaitannya dengan produk jurnalistik. Saya berterima kasih sekali karena sahabat-sahabat kita yang jauh lebih berpengalaman dalam bidang ini bersedia untuk bergabung dengan JMSI. Nah, kemudian ada chamber kedua dari kegiatan perusahaan media siber, ini chamber bisnis. Nah, untuk chamber bisnis ini tantangannya lebih berat lagi. Orang dihadapkan pada keraguan-raguan, apakah media masih punya masa depan? Kalau kita mau turunkan lagi, apakah media siber punya masa depan? Karena sekarang nyaris semua orang dapat memproduksi informasi, memproduksi konten. Kita tahu ada banyak public figure yang sekarang misalnya punya talk show sendiri, punya channel sendiri di YouTube, ya, yang kadang-kadang bisa lebih cerdas dalam mengemas konten yang mereka produksi itu. Nah, ini tantangan buat kita. Dan saya juga senang karena beberapa sahabat yang punya pengalaman di bidang ini bersedia untuk bergabung, memberikan pengarahan kepada kita. Nah, kedua bidang ini tentu harus didukung oleh kerja-kerja intelektual juga. Makanya saya ulang sekali lagi, tadi ada dua bidang yang saya harapkan bisa menghasilkan sebuah produk yang bermanfaat, bukan hanya untuk kita, JMSI, tapi juga untuk ekosistem pers nasional, juga untuk masyarakat luas. Ini saya ingin menjadi bidang unggulan JMSI ke depan. Dan karena kita organisasi, ada dua bidang yang juga penting, yaitu bidang keanggotaan dan organisasi, dan bidang kesekretariatan yang akan melakukan tabulasi terhadap kekuatan real kita, anggota kita. Di mana anggota kita punya masalah, untuk bisa terdaftar sebagai media profesional di Dewan Pers, kita bantu mereka di situ. Nah, ini pekerjaan berat. Dan bidang-bidang lain yang walaupun saya tidak sebutkan, tetapi juga sangat penting. Ada satu, bidang pengembangan potensi daerah. Ini juga menarik. Ini kaitannya dengan mengembangkan kemampuan bisnis media siber, perusahaan media siber di daerah. Maka kemudian kita bikin bidang pengembangan potensi daerah. Kita membayangkan bahwa setiap daerah di Indonesia ini adalah unik, dan media siber sebagai pelaku pers lokal di daerah-daerah tentu bisa menangkap keunikan daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana pers sebagai bagian dari masyarakat lokal ini bisa membantu pengembangan ekonomi daerah? Itu juga merupakan concern kita. Maka kita susun bidang pengembangan potensi daerah. Kawan-kawan semua, saya ingin jaringan media siber Indonesia ini bisa melakukan pekerjaan yang besar karena memang negara ini membutuhkan kontribusi yang besar dari setiap elemen masyarakatnya, seperti organisasi perusahaan media yang sekarang kita geluti ini. Saya kira itu dari saya, Bang Mahfud Marhaba. Nanti barangkali lebih detail akan kita bicarakan dalam rapat pengurus pusat. Yang paling dekat, kawan-kawan di daerah yang tadi pimpinannya misalnya ditarik ke Jakarta atau ke level pusat, mohon segera melakukan musyawarah daerah untuk mengganti kepengurusan di daerah. Kemudian teman-teman yang sudah siap untuk pelantikan pengurus daerah, tolong berkoordinasi dengan kami, karena dalam waktu dekat ini juga kita akan melakukan konsolidasi safari ke daerah-daerah untuk membawa pesan baik ini kepada komunitas pengelola perusahaan media siber Indonesia
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan sekali lagi menyampaikan terima kasih pada Ketua Umum kita, Bapak Teguh Santosa, sudah memberikan arahan. Tentunya ini akan menjadi bekal buat kita sekalian ke depan. Baik, kita akan masuk pada pengarahan selanjutnya adalah berikan kesempatan yang akan sama-sama kita dengarkan sambutan beliau, yaitu dengan hormat kami beri kesempatan kepada Bapak Agung Darmajaya. Dipersilakan. Mas Agung, suaranya belum terdengar, Mas. Kita belum dengar suaranya Mas Agung. Nggak nyambung. Mas Agung, kalau boleh. Mas Agung, kalau boleh, Mas, ini dulu, sign out dulu, keluar dulu. Nanti masuk lagi, tolong pastikan connect dengan audio. Atau kalau ada headset, silakan dipakai headset. Kalau ada earphone, oke. Kelihatannya memilih yang pertama, keluar dulu, karena biasanya memang ketika kita bergabung dengan Zoom, kita ditanya apakah mau bergabung dengan audio perangkat atau tidak, gitu. Silakan. Baik, silakan teman-teman. Ini tentunya kita masih terkendala dengan bergabungnya Pak Agung. Mudah-mudahan ini Pak Agung bisa segera bersama-sama dan coba Pak Marasakti dulu. Pak Marasakti. Kita undang Pak Marasakti. Baik. Nampaknya beberapa provinsi sudah bergabung ini. Yang lain, Pak Marasakti. Ya. Baik, kita akan memberikan kesempatan dulu kepada Pak Marasakti untuk bisa menyampaikan. Oh ini, Pak Marasakti juga belum baik. Pak Marasakti silakan untuk beberapa menit ini menyampaikan sepatah dua kata. Nampak. Tolong suara dibuka, Pak Mara, suaranya dibuka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran nggak ya? Udah? Udah, Pak Mara, udah, lanjut. Sambil menunggu Pak Agung, saya ingin mengatakan beberapa hal. Yang pertama, ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang mendirikan jaringan media siber Indonesia. Saudara Teguh Santoso, saya kenal ada sejumlah tokoh yang saya kenal ada di sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka, organisasi baru ini bisa betul-betul tadi seperti yang diinginkan oleh Saudara Teguh Santoso, agar bisa bermanfaat bukan hanya untuk komunitasnya, tapi juga buat masyarakat, buat jurnalisme, dan juga buat bisnis tentu saja. Karena saya mengharapkan organisasi baru ini yang bergerak di bidang siber, namanya sih kalau dari namanya jaringan itu memang lebih pas, ya, lebih tepat dalam konteks nomenklatur dari Internet of Things. Jadi itu lebih daripada yang lain, saya kira jaringan memang itu pas sekali. Jaringan itu bisa membuktikan kekuatan persatuan atau kekompakan atau pertemanan untuk bisa membangun sesuatu bersama-sama.
Memang kalau dibicara tentang siber itu, persoalan yang mendasar sekarang adalah bagaimana menemukan satu format usaha, model bisnis yang betul-betul pas. Itu memang challenge-nya media siber, karena banyak sekali nih media siber ini bertumbuhan, bermunculan di mana-mana, dan sehingga itu bisa dipahami bahwa organisasinya juga akan banyak. Tapi bagaimana nanti JMSI akan menempatkan posisinya di kancah persaingan atau pertarungan konsep atau keteguhan Santosa, keteguhan integritas dan segala macam. Saya berharap satu hal, JMSI ini bisa menjaga itu, bisa menemukan konsep model bisnis yang ditopang oleh jurnalisme yang sehat, jurnalisme yang bagus, good journalism. Itu yang sangat diperlukan, karena kalau sekedar hanya media siber itu bergentayangan di mana-mana. Dan kita mesti percaya bahwa bisnis yang bagus, usaha yang bagus dari sebuah media siber itu mestilah dia ditunjang oleh jurnalisme yang bagus juga. Jadi sudah tepat tuh. Saya mengikuti apa yang dikonsep oleh Saudara Teguh dan kawan-kawan. Itu sudah boleh untuk tahap awal untuk bisa memulai mematangkan model bisnis atau model usaha yang bisa betul-betul pas, bisa bermanfaat untuk ke para komunitasnya dulu, para anggotanya dulu, sehingga mereka bisa hidup, bisa eksis tanpa mengotori ruang publik. Itu yang paling, karena banyak sekali sekarang media siber itu akhirnya menjadi sampah. Mohon maaf mengatakan itu ya, akhirnya menjadi sampah, dan itu akan bisa menimbulkan antipati orang kepada jurnalisme, gitu. Karena sebagiannya kan menempatkan dirinya untuk jurnalisme, sebagai media pers, dan karena memang sudah diakui sebagai rumpun pers oleh Dewan Pers, maka tanggung jawab dari semua pengelola media siber itu adalah seperti itu, seperti yang diharapkan bisa. Selain bisa menjaga model bisnisnya bisa eksis gitu ya, dan kemudian juga bisa menjaga mutu atau konten daripada media siber itu dengan jurnalisme yang bagus. Itu yang sangat dibutuhkan masyarakat, bukan rame-rame keroyokan satu berita itu ada sampai 20 dia, nggak ada bedanya. Itu menurut saya membosankan itu. Itu yang membuat saya jadi mengganggu ruang publik. Nah, kita ke depan mungkin mesti memikirkan itu, menjaga semangat integritas. Bukan hanya dalam jurnalisme, tapi juga dalam bisnis. Jaringan mesti diperkuat dengan kerjasama yang bagus dengan dunia luar. Saya kira kalau bukan hanya di dalam negeri, jaringan ini bisa diperluas kemana-mana. Kita banyak punya teman di Amerika, di Inggris, di luar, dan Saudara Teguh punya. Dan itu mesti dihidupkan semua. Sehingga kolaborasinya, nah ini kata kunci baru yang sangat seksi sekarang dan sangat perlu untuk dipahami. Bahwa tidak mungkin dalam dunia sekarang ini kita hanya hidup sendiri, nggak berteman, nggak berkolaborasi dalam merancang bentuk atau model bisnis, juga dalam merancang wujud bentuk konten yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Itu dua hal yang menurut saya menjadi tantangan. Kemudian baru nanti disusul oleh manajemen yang bagus. Dan itulah inti yang mesti akan dikembangkan atau ditemukan oleh kajian-kajian yang akan diapakan oleh JMSI, sehingga benar-benar muncul ke permukaan, bukan hanya sedang hidup tapi bermanfaat. Tadi saya menyambut baik apa yang dikemukakan oleh Saudara Teguh Santosa, bahwa memang harapan kita, makanya saya mau ikut bergabung sini. Saya melihat ada nama-nama yang beri harapan, ada Ramon Damora, ada Denny Kurnia, ada Mahmud, Marhaba, teman-teman PU yang saya tahu militansinya dan kejujurannya untuk dunia media itu bisa bagus, punya itu. Karena itu, mari saya memberi semangat untuk kita bisa menemukan formatnya. Anggota nggak usah terlalu banyak-banyak, tapi berkualitas, itu pilihan menurut saya. Nggak usah terlalu banyak, karena kita mesti seleksi juga anggota kita. Kalau anggota kita cuma numpang aja, kita kemudian nanti dia eksistensinya mengganggu ruang publik, dan seperti yang yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Karena kan saya ingat itu ada dalam pertemuan beberapa hal. Ini sekarang eranya untuk kita
media arus utama, karena media siber ini sudah masuk dalam eranya arus utama, itu mulai bangkit, mulai mengambil positioning kita yang sudah diambil oleh media sosial. Jadi menuju apa yang disebut dengan new equilibrium, keseimbangan baru. Karena masyarakat, misalnya di Amerika, sudah mulai muncul kampanye-kampanye untuk memboikot media sosial, Instagram, Facebook dan segala macam ya, yang mulai diboikot oleh para pembesar para pengiklan besar. Itu artinya ada suatu indikasi bahwa kalau medianya tidak betul-betul hati-hati, dia merusak, merugikan kepentingan publik, itu bisa menjadi counter backfire gitu ya, bisa pukulan balik yang tidak bagus gitu loh. Nah itu sekarang terjadi pada media sosial. Nah momentum itu menurut saya mesti mulai diambil oleh JMSI dengan konsep-konsep yang lebih cepat gitu ya, karena jaringan itu mesti lebih cepat daripada yang lain-lain. Jaringan bekerja dengan bagus dan memang dengan konsep yang benar. Mudah-mudahan bisa ketemu. Saya apa yang saya bisa bantu, saya akan mudah-mudahan bisa membantu nanti. Saya kira itu dari saya, Bung Teguh dan Bung Mahmud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mara Sakti. Ini tentunya akan memberikan tanda awas bagi kita sebagai Dewan Pakar. Ini akan menjadi tanda awas bagi kita di daerah ya. Kita tidak perlu yang banyak, tapi kita perlu kualitas. Baik, kita akan segera memberikan kesempatan pada Bapak Agung yang sudah bergabung dengan kami, yaitu Bapak Agung Darmajaya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya pertama-tama mohon maaf, tadi ada kendala teknis. Saya nggak tahu salahnya di mana. Sudah 2 laptop saya coba. Hari ini tiba-tiba nggak mau connect audionya. Tapi sekali lagi ini barangkali pertanda baik. Karena ternyata bisa menggunakan handphone melanjutkan apa yang disampaikan. Yang saya hormati Ketua terpilih beserta rekan-rekan Sekjen hari ini yang sudah mendapatkan tidak hanya mandat sebelumnya tapi sudah harus mulai bekerja. Yang saya hormati juga Dewan Pembina serta Dewan Pakar, para ketua di masing-masing daerah, rekan-rekan media, para senior kolega yang hadir pada kesempatan ini. Saya hanya barangkali menambahkan saja apa yang disampaikan oleh senior saya tadi, Bang Mara sudah sangat betul. Hanya saya barangkali mengingatkan bahwa di era alam demokrasi, kebebasan pers merupakan hal yang utama yang harus kita tetap jaga dan perjuangkan. Di mana kita sangat percaya bahwa media massa adalah pengawal demokrasi sebagai pilar keempat. Artinya karena posisi yang sangat penting dan strategis tersebut, maka media pers itu dapat memberikan informasi, juga edukasi, serta literasi bagi masyarakat. Hal ini menyangkut juga tanggung jawab sosial yang harus kita pertanggungjawabkan ketika disuguhkan kepada masyarakat, baik teks ataupun gambar dan video. JMSI lahir, saya rasa membawa semangat yang sama di tengah keprihatinan di abad ke-21 ini, di mana pergeseran media dari media mainstream ke media digital dengan media online. Tetapi berbarengan juga muncul juga media sosial yang dalam beberapa tahun terakhir dianggap sangat seksi, sehingga dalam kurun waktu dan momen-momen yang sudah kita lewati bersama justru membuat gaduh. Masyarakat menganggap itu hal yang seksi, sehingga rujukannya menjadi sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang menjadi persoalan yang kalau kita bahas tidak selesai salahnya di mana, tetapi itu fakta yang ada. Jadi sekali lagi para pengurus yang hari ini terpilih, rekan-rekan media yang ada di daerah, di tengah kondisi yang saya sampaikan tadi, eranya era diskusi di mana media digital
punya kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Apakah kita masih bisa bertahan hidup di situasi seperti ini? Tetapi menarik, barangkali saya kemarin membaca data dari rekan-rekan media online yang ada di Sulawesi Utara, kalau tidak salah. Justru di tengah situasi yang semua orang sedang bicara disrupsi media, justru perkembangan media online di sana berkembang. Bahkan boleh dibilang pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan ketika situasi normal. Ini menarik, kiatnya seperti apa, bentuknya bagaimana, rasanya perlu kita belajar banyak. Tetapi yang saya perhatikan betul ternyata adalah kreativitas di mana sesuatu yang muncul baru menjadi hal yang menarik bagi semuanya. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir, teman-teman bisa mencermati tumbuhnya media sangat cepat. Bahkan kita di Dewan Pers, saya kebetulan di Dewan Pers juga kewalahan. Karena media yang mendaftar itu jumlahnya, terutama media online, itu sudah ribuan. Pertanyaannya muncul, apakah ini kredibel atau tidak kredibel? Hidup atau tidak bisa hidup? Atau sementara hanya mau hidup sebentar? Atau bagaimana? Ceritanya beragam. Tapi sekali lagi, kami mengingatkan, terutama kepada rekan-rekan di JMSI, bahwa keberadaan organisasi yang sudah sangat baik, orang-orang yang duduk sebagai pengurus dan rekan-rekan yang ada di sini pun performanya, saya tahu banyak, adalah orang-orang yang punya kualitas, para senior, para kolega saya, rekan-rekan saya. Rasanya mari sama-sama kita membangun JMS ini sebagai rumah kita bersama. Tidak hanya kepentingan regulasi, tapi juga bagaimana membangun industrinya, perusahaan ini berkembang dan bisa maju. Ada satu sisi yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir kita selalu berhimpitan dengan media sosial. Tetapi di ujung-ujung tahun 2020, dalam beberapa bulan terakhir, kepercayaan terhadap media sosial sedang menjadi perdebatan. Karena rupanya banyak para pemasang iklan, terutamanya, merasa sudah tidak percaya. Karena dianggap media sosial banyak menyampaikan berita-berita yang tidak hanya hoax, mengandung juga unsur kebencian, dan lain-lain. Rasanya ini perlu terus ditingkatkan agar kita mawas diri untuk terus menyajikan berita, menyampaikan berita, tidak hanya sekedar berita, tidak hanya bicara kecepatan, tapi yang tidak kalah penting, sudah baik, bukan baik, sudah betul, mohon maaf saya koreksi, juga cepat, juga akurat. Artinya kenapa? Itu unsur yang harus terus dikembangkan. Karena kenapa kadang-kadang kita terjebak karena kita medianya media online, maka teman-teman berlomba-lomba untuk menyampaikan sesuatu yang update, yang pertama, tapi hal-hal yang tersebut terlupakan. Sekali lagi kepercayaan masyarakat, kepercayaan pembaca menjadi taruhan untuk kita bagaimana proses mencari berita, mengolah berita, dan menyajikan berita. Saya yakin teman-teman bukanlah orang yang baru, tapi tidak salahnya kita belajar dari kenyataan. Teknologi terus berkembang, mau tidak mau kita harus ikut berakselerasi. Dalam beberapa penelitian, media dianggap yang terpercaya adalah media cetak. Tetapi kenyataannya justru, sekali lagi, media sosial menjadi rujukan oleh masyarakat karena dianggap lebih seksi, entah penampilannya, penyampaiannya, atau barangkali kemasannya. Saya sepakat dengan disampaikan oleh senior saya, Bang Marasakti tadi. Mari kita sama-sama, tidak perlu besar, bukan tidak perlu, tapi setidaknya yang ada kualitasnya mari kita tingkatkan, karena dari situlah kita akan bisa sejajar dengan apa yang ada. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan, JMSI juga sudah bisa menjadi bagian dari konstituennya Dewan Pers. Karena sekali lagi ini sangat penting untuk kepercayaan bagi kita semua. Saya berharap profesionalisme menjadi taruhan yang utama. Kode etik jurnalistik itu adalah hal yang sangat fundamental. Jangan kita mengagung-agungkan kebebasan pers, tetapi kita lupa
bahwa harkat dan martabat kehormatan kita ada di situ. Jadi sekali lagi, saya berharap di tengah keprihatinan suasana pandemik yang saat ini masih berlangsung, semua serba gagap karena menyesuaikan pola kerja yang ada tatanan yang baru. Tapi saya meyakinkan dan kita berharap teman-teman tetap profesional menyampaikan berita agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas supaya tidak dibingungkan. Dan sekali lagi saya mengingatkan, kepercayaan publik sedang bergeser melihat kembali kepada media online karena melihat perkembangan ternyata media sosial sudah mulai dirasakan ketidaknyamanan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang diberikan amanat, diberikan mandat untuk menjadi pengurus. Saya bukan siapa-siapa, kami bukan siapa-siapa, tapi sekali lagi ini adalah kerja tim, kerja kita bersama. Apa yang sudah baik, mari kita tuntaskan. Yang belum baik, mari kita perbaiki. Sekali lagi, selamat kepada Pak Ketua dengan pengurus dan sekjen, serta para Dewan Pakar yang juga hadir di sini. Mari bersama-sama membesarkan organisasi ini menjadi organisasi yang berkualitas, tidak hanya bagi organisasinya, tapi terutama juga bagi masyarakat, bagi Indonesia. Sekali lagi, saya menyampaikan selamat dan JMSI Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Agung Darmajaya. Terima kasih, dan tentunya kita berharap apa yang menjadi sebuah penekanan oleh Dewan Pakar ini sekali lagi akan menjadi patron bagi kita semua. Baik, kita akan bersama-sama, sebelum kami memberikan kesempatan kepada Dewan Pembina, kami memberikan kesempatan dulu mewakili pengurus yang lainnya, ada bisa bersama-sama memberikan beberapa menit saja sebuah harapan pemikiran baru terkait dengan kehadiran ini adalah Bapak Lutfi Hakim. Kami persilakan. Pak Lutfi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, Pak Sekjen, para senior, saya sangat senang bisa bergabung dengan teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian. Dari nama-nama yang saya dengar tadi diumumkan oleh Pak Sekjen, oleh Pak Ketua, saya kira itu adalah nama-nama yang saya berharap tentunya bisa menjadikan kita lebih berkualitas ke depan sesuai dengan tuntutan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Mara Sakti maupun Pak Agung adalah keniscayaan saya kira yang harus kita lakukan. Konten saya kira tidak bisa ditawar lagi, jadi kita harus tetap menjaga marwah apa yang namanya media itu, tidak sekedar bla 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 saja. Jadi kita harus beda dengan yang lain. Kita harus bisa membedakan bahwa asosiasi ini memang asosiasi perusahaan yang punya komitmen, yang punya nilai. Tentu meski pada akhirnya tetap kepada bisnis, karena ini adalah asosiasi perusahaan berbisnis itu. Tapi saya kira konten itu tetap kita menjadi kesepakatan, saya kira nanti yang perlu diterjemahkan lebih detail bersama-sama melalui asosiasi ini. Jadi kira-kira hal-hal apa saja nanti yang mesti kita persiapkan itu segera nanti kita list bersama, kemudian kita cari cara apa yang harus bisa mendorong apa yang sudah kita programkan itu menjadi satu kenyataan dan itu menjadi satu keunggulan di depan. Saya kira itu, jadi bukan sekedar bahwa dunia maya ini sebagai kebebasan pers bagaimana
John Perry Barlow itu, tapi saya kira ini adalah lembaga bisnis yang tentu bukan sekedar bisnis, tapi semua punya nilai, punya kualitas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya berharap banyak dari senior-senior, Pak Agung, Pak Marah, dan yang lain-lain, dan tentu Ketua Sekjen yang teman-teman di Jakarta. Saya percaya nama-nama Anda itu selama ini saya melihat betul bisa diandalkan. Kami yang dari daerah meminta nanti arahan-arahan bagaimana ke depan kita bisa bersama-sama bisa maju. Saya kira begitu, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentu juga Pak Umur. Ya. Baik. Dan kita akan segera memberikan kesempatan pada Dewan Pembina. Seyogianya Ketua Dewan Pembina akan hadir bersama kami. Tapi awalnya sudah hadir, tapi karena ada juga kegiatan yang cukup tidak kalah pentingnya pada kesempatan ini, beliau sudah minta izin lebih dahulu. Oleh karena itu kami akan memberikan kesempatan mewakili Dewan Pembina, yaitu kita memberikan kesempatan kepada Sri Kandi kita, Ibu Irawati Hermawan. Dipersilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketum dan Pak Sekjen, Ibu Bapak sekalian, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketum dan Sekjen yang baru untuk JMSI. Semoga bisa membawa media online lebih baik lagi. Karena kita tahu bahwa di masa sekarang memang kita akan lebih melihat ke media online daripada media konvensional. Nah, jadi saya rasa momentum yang sangat tepat di mana kita bisa mengirimkan pesan-pesan kepada dunia, kepada masyarakat Indonesia dan kepada dunia untuk dunia yang lebih baik. Nah, saya sebenarnya agak kaget nih diminta oleh Kang Teguh untuk menjadi pembina. Saya bilang pembina atau pembinasa gitu. Jadi mungkin masih agak kagok untuk menjalankan fungsi sebagai saya siap untuk mendukung pengalaman. Itu aja ya, karena saya terus terang masih baru di dunia portal untuk seluruh alumni Unpad. Nah, mungkin juga yang pertama ya dari seluruh universitas di Indonesia. Tujuannya adalah selain kita akan mengikat dunia usaha, seni, olahraga, musik. Nah, itu bisa menularkan pada universitas yang lain dan kita bisa menjalin semacam lingkaran universitas di Indonesia. Tujuannya adalah kita ingin didengar juga di dunia secara global dan secara internasional. Nah, saya rasa JMSI juga mungkin bisa berperan banyak untuk memperkenalkan Indonesia di arena global maupun nasional, karena kita sekarang hidup dalam masa yang borderless. Jadi memang saya lihat fungsi dari JMSI ini sangat strategik dan sangat krusial
kalau dipergunakan secara untuk kepada Kang Mahmud Marham, Sekjen JMSI, dan kepada bapak-bapak semua, ibu-ibu yang dari seluruh Indonesia ya, saya lihat tadi luar biasa. Oke, baik. Terima kasih apa yang sudah menjadi petuah ya dan juga harapan dari Ibu Irawati Hermawan, yang saya berpikir bahwa ini dari sekian banyak lelaki yang ada, Ibu Irawati adalah bagian dari wanita-wanita yang bersama dengan kami di tempat ini. Mudah-mudahan ada wanita-wanita yang lain juga yang bisa akan bersama-sama dengan Ibu Irawati ke depan. Dan itu tentunya akan di... Ya, makasih banyak Ibu Irawati. Baik. Kang Teguh berarti harus mengajak wanita nih. Oh iya, harus ada wanita-wanita yang lain, betul sekali, untuk bisa bergabung nanti. Tapi itu sudah ada di daerah-daerah, sudah banyak pengurus-pengurus daerah yang juga adalah wanita-wanitanya. Baik. Terima kasih Ibu Irawati, dan tentu kita akan diberikan semangat terus oleh para pembina dan juga para dewan pakar kita yang sudah bersedia untuk bersama-sama bergabung, memberikan support, kemudian juga akan mengarahkan kita untuk lebih baik. Itu yang menjadi kata kunci kita adalah kita akan lebih baik dari yang lain. Baik, kita akan segera mengakhiri untuk sesi ini. Setelah kita mendengarkan susunan pengurus untuk JMSI periode 2020-2025, tentu kita akan segera bergerak. Nanti Ketua Umum akan menyampaikan juga kapan kita bisa secara virtual akan melakukan rapat. Ini tentunya ada beberapa yang harus segera dibenahi. Namun disampaikan bahwa dalam waktu dekat ini, kalau tidak tanggal 20 atau dalam jangka waktu 20 atau 25, kita akan melakukan yang namanya pelantikan. Dan itu pelantikan yang pertama terjadi di JMSI, yaitu di daerah Provinsi Gorontalo. Setelah itu Agustus awal akan menyusul daerah Sulawesi Utara dan akan diikuti oleh daerah-daerah lainnya. Mereka sudah mempersiapkan dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk pada acara berikutnya, yaitu penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Denny Kurnia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pengurus PWI, pengurus JMSI Pusat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan teman-teman pengurus provinsi, saya akan membacakan doa menurut agama Islam, dan bagi teman-teman yang beragama lain, silakan memakai cara sesuai agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya. Ya Allah, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la samai wa samiul
Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha agung, Engkau yang mendengarkan segala doa-doa kami. Berikanlah kekuatan ya Allah, kemuliaan, kesehatan kepada para pembina, para dewan pakar, para pengurus JEMSI pusat, JEMSI daerah, dan seluruh pengurus JEMSI di kabupaten kota seluruh Indonesia, agar kami benar-benar bisa amanah dan bisa memberikan JEMSI ini membawa marwah, harkat, dan martabat media cyber di Indonesia. Ya Allah, berilah kekuatan, kemuliaan, dan kehormatan kepada para pendukung JEMSI yang sangat luar biasa. Sejak kami memulai Munas sampai hari ini kami mengumumkan nama-nama pengurus JEMSI secara nasional. Berilah dukungan, berilah kekuatan pada pendukung kami, antara lain para duta besar negara-negara sahabat, para menteri, Dewan Pers, dan seluruh pendukung kami, terutama dan khusus pada Bapak Jaya Suprana, Ketua MURI Indonesia, yang telah memberikan 2 rekor MURI kepada JEMSI. Kami mengucapkan terima kasih dan semoga Pak Jaya Suprana sehat walafiat dan selalu dalam keadaan baik dan tetap bersama kami ke depan untuk membangun marwah media cyber Indonesia, khususnya JEMSI secara nasional. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu sekalian, dengan doa tadi, maka berakhir sudah rangkaian kegiatan kita pada hari ini, yaitu penyampaian pengurus pusat JEMSI dan juga penyerahan rekor MURI yang sudah disampaikan. Dan tentunya Bapak Ibu, sebelum kita akan berpisah, kita akan foto bersama dulu. Pak, ya, kita akan foto bersama sambil memberikan salam kepada seluruh. Nah, ini akan menjadi bukti kita. Ya, kita angkat tangan bagi memberikan lambaian tangan kepada yang lain. Ya, thank you. Akan dihitung. 1, 2, 3. Mantap. Kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Yes, thank you. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Mantap. Senyum semua ya. Baik. Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah sudah untuk rangkaian kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, saya atas nama pengurus JEMSI Pusat mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan, bahkan juga bisa mendedikasikan dirinya untuk bergabung bersama kami di JEMSI. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang, dan tentu kita akan segera membuat grup WhatsApp untuk pembina, Dewan Pakar, dan pengurus yang ada. Terima kasih sekali lagi. Saya atas nama mewakili Pak Ketua Umum menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum, terima kasih Pak Sekjen. JEMSI Jaya. Alhamdulillah. Saya pamit Pak Ketua, Pak Sekjen, rekan-rekan semua. JEMSI Jaya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agung Dharmajaya. Terima kasih sudah bisa. Selamat ya kepada pengurus. Ya. Semoga amanah. Amin. Dari kami mengucapkan untuk para pengurus selamat dan semoga bekerja dengan hati yang tulus dan ikhlas memajukan JMSI. Amin. Siap.